Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Meidi Sakinah dengan NIM 2310932029 dari kelas D Pemodelan Sistem. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tragedi Galodo Marapi Analisis Sistem Model. Di mana untuk topik presentasi ini sendiri adalah identifikasi masalah, elemen masalah, pemangku kepentingan, rumusan masalah, usulan model, argumentasi model, dan kesimpulan. Pada slide ini ditampilkan Rich Victor yang menggambarkan kompleksitas terjadinya tragedi Galodo Marapi. Di mana sumber masalah bisa kita lihat Gunung Merapi pada slide ini dengan das curam penuh material erupsi yang saat hujan deras menjadi pemicu utama Galodo yang membawa batuan dan pohon. Yang dampaknya itu Galodo ini turun ke pemukiman padat di KRB 1 di bawah, menyebabkan korban jiwa besar karena terjadi tiba-tiba di malam hari saat listrik padam. Untuk kelemahan sistem ini sendiri, itu meskipun ada peringatan dini BMKG, kita bisa melihat ada panah putus-putus ke pemukiman yang menunjukkan kegagalan sistem end-to-end. Peringatan tidak sampai efektif ke warga. Ini diperparah oleh paradigma pasca bencana dari BNPB atau Basarnas yang lebih fokus pada tanggap darurat, bukan pencegahan. Harapan untuk kedepannya adalah melalui KSB atau kelompok siaga bencana yang berpotensi memantau hulu, meskipun saat ini belum terintegrasi secara optimal. Secara keseluruhan, Rich Victor ini menunjukkan bahwa bencana Galodo adalah hasil dari interaksi antara ancaman alam, kerentanan manusia, dan kelemahan sistematis dalam kesiapsiagaan kita. Kemudian untuk identifikasi masalah, di sini terdapat 4 gejala masalah, diantaranya yang pertama korban jiwa besar dan kerusakan meluas akibat banjir lahar atau Galodo yang berulang, mirip dengan tragedi 1979. Yang kedua, keterlambatan atau ketiadaan peringatan dini end-to-end. Peringatan dini cuaca ekstrim BMKG tidak terintegrasi ke sistem pemantauan aliran sungai dan skema evakuasi di pemukiman. Yang ketiga, paradigma yang fokus pada pasca bencana. Upaya penanggulangan bencana masih cenderung struktural dan fokus pada tanggap darurat, mengabaikan pencegahan dan mitigasi. Dan yang keempat adalah kawasan rentan kembali dihuni. Pemukiman kembali dibangun di kawasan rawan bencana atau KRB 1 Merapi, meskipun pernah direlokasi pasca 1979. Kemudian, terdapat juga 4 elemen masalah. Yang pertama, ancaman atau hazard. Yang kedua, kerentanan atau vulnerability. Yang ketiga, kapasitas atau capacity. Yang keempat, pemicu atau trigger. Kemudian untuk pemangku kepentingan masalah, diantaranya pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah, kemudian masyarakat atau penyintas, kemudian kelompok siaga bencana atau KSB, dan akademisi atau pakar. Kemudian pernyataan masalah dan usulan model. Untuk pernyataan masalah itu bagaimana membangun sistem kesiapsiagaan bencana end-to-end atau pra-bencana untuk Galodo Merapi dengan mengintegrasikan data ancaman bahaya atau peringatan dini BMKG dan pemantauan aliran sungai dengan upaya mitigasi dan struktural, penyusunan skema evakuasi dan perorganisasian KSB untuk meminimalkan korban jiwa di kawasan pemukiman yang rentan bahaya. Nama modelnya itu model optimasi jaringan peringatan dini dan evakuasi berbasis komunitas atau Community Based Early Warning and Evacuation Network Optimization Model. Untuk argumentasi model, di sini ada fokus pada end-to-end dan pra-bencana, kemudian keterlibatan masyarakat, integrasi data, dan juga optimisasi jaringan komunikasi dan evakuasi yang dapat dilihat pada slide berikut ini. Nah, untuk kesimpulan, tragedi Galodo Marapi 2024 itu adalah refleksi kritis bahwa manajemen bencana harus bergeser dan fokus tanggap darurat ke upaya pra-bencana yang sungguh-sungguh, pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini. Penerapan model optimasi jaringan peringatan dini dan evakuasi berbasis komunitas sangat mendesak untuk membangun ketangguhan bencana dan mengurangi risiko korban jiwa di masa depan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.